Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita semuanya keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam umur kita, rizki serta keluarga, dan semoga kita selalu dimudahkan untuk melaksanakan ibadah dan juga ketaatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan kedepannya Allah mudahkan untuk terus kita mengkaji sirah nabawiyah, karena mengkaji sirah ini memberikan kepada kita banyak insight ya, cara pandang yang lebih praktis tentang Islam dan syariat Islam, sehingga kita melihat Islam ini tidak hanya sebagai sebuah kumpulan teori, kumpulan hukum, tetapi juga bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berinteraksi dengan setiap peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kemudian Allah menurunkan ayat-ayatnya, mengatur kehidupan mereka, menetapkan hukum-hukumnya, sehingga kita mengetahui latar belakang persoalan, kemudian juga bagaimana penerapan hukum-hukum itu di dalam kehidupan. Termasuk yang paling penting jamaah rahimakumullah adalah bahwa ternyata situasi dan kondisi, kalau bisa dibilang ya situasi dan kondisi politik baik dalam ataupun luar negeri ya, yang meliputi kaum muslimin di kota Madinah ini juga memberikan dampak dan pengaruh dalam proses penetapan dan juga penerapan hukum-hukum Islam. Ini tidak bisa dipisahkan. Ini menandakan bahwa Islam itu satu kesatuan sistem kehidupan yang Allah jadikan sebagai panduan hidup bagi manusia, yang tidak terpisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ini juga menandakan syumuliyatul Islam, bahwa Islam itu merupakan ajaran yang sangat lengkap, mengajarkan dari segala macam persoalan kehidupan manusia, dari yang paling sederhana, paling remeh ya, sampai dengan persoalan-persoalan yang paling rumit dan memiliki dampak besar bagi kemaslahatan hidup umat manusia, tidak hanya kaum muslimin tapi umat manusia secara umum. Dan Islam tetap pada tujuan utamanya adalah liyakunad dinu kulluhu lillah, supaya agama ini ya, secara keseluruhan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga liyubtilal batila liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, supaya Allah menyatakan yang benar itu benar, supaya kebenaran itu tampak dengan jelas, wa yubtilal batil, dan yang batil itu juga batal dengan jelas, supaya tidak ada kesamaran di dalam pandangan manusia mana yang benar, mana yang salah. Karena semua yang terjadi di dalam alam semesta ini tidak lain semua adalah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya kita telah menuntaskan pembahasan perihal tentang perang Badar, perang besar pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dan kekalahan kaum musyrikin, dengan jumlah korban dari kalangan kaum muslimin 14 orang, dari kalangan musyrikin yang tewas 70 orang, diantaranya adalah pemimpin-pemimpin besar mereka seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il, dan beberapa banyak yang lainnya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Utbah, dan seterusnya ya. Dan juga ditawan dari mereka 70 orang lainnya, yang kemarin sudah kita bahas
bagaimana nasib tawanan itu. Ada yang ada yang dieksekusi mati karena dikhawatirkan orang ini sangat berbahaya. Ada 2 orang, ada yang dibebaskan dengan tebusan, ada yang dibebaskan tanpa syarat, ada juga yang dibebaskan dengan tebusan mengajarkan minimal 10 orang kaum muslimin untuk membaca dan menulis. Nah ini jamaah rahimakumullah, hasil dari perang Badar ini memberikan dampak besar dalam apa kalau disebut bahasanya sekarang geopolitik kaum muslimin di Jazirah Arab. Jadi peta perpolitikan mulai bergeser. Kalau sebelumnya Jazirah Arab itu sangat terkenal bahwa kaum yang paling ditakuti dan yang paling disegani, katakanlah adidaya, negara adidayanya saat itu di Jazirah Arab itu adalah suku Quraisy yang ada di Mekah. Tapi begitu dengan kekalahan orang Quraisy melawan kaum muslimin, apalagi jumlahnya sangat diketahui 300 melawan 1000 orang dan mereka kalah, secara otomatis di sini menimbulkan satu pergeseran pandangan, oh ternyata orang Quraisy nggak ada apa-apanya. Buktinya mereka 1000 orang dengan persenjataan lengkap melawan orang kaum muslimin 300 orang persenjataan sederhana, mereka kalah. Ya. Dan dengan sendirinya juga kondisi seperti ini menaikkan daya tawar kaum muslimin di kancah internasional. Ya. Ibaratnya sekarang berpuluh-puluh tahun dunia ya mengakui ya propaganda yang dihembuskan bahwa Israel adalah negara kecil tapi dengan kekuatan militer terkuat dan terbaik, dengan persenjataan paling canggih. Itu selama ini seperti itu. Tapi begitu dengan peristiwa Tufanul Aqsa 1 tahun 3 bulan 15 bulan ini yang berakhir dengan gencatan senjata yang luar biasa, di mana para pejuang keluar dengan mengangkat senjata ke atas dalam jumlah yang begitu besar, ini mengagetkan seluruh Israel, termasuk Amerika. Kenapa? Sudah setahun lebih diperangi, jumlah mereka masih banyak. Bahkan menurut informasi baik dari Al Jazeera dan yang lain sebagainya, justru mereka berhasil, khususnya Al-Qassam, merekrut tidak kurang dari 12.000 sampai 15.000 pasukan baru. Ya. Dalam salah satu tayangan video, seorang ibu-ibu Palestina yang kembali pulang ke kampung halamannya, mendapati rumahnya sudah hancur, dia memuji Allah, dia memuji para pejuang, dia berterima kasih kepada para pejuang. Dia bilang, walaupun kami kehilangan 50.000 syuhada, tapi Allah sudah mengganti dengan 50.000 bayi yang terlahir sepanjang perang. Dari mana, Pak? Perang bisa ngelahirin 50 bayi yang lahir selama perang. Masya Allah. Ya. Dan dia mengatakan, walaupun anak saya tewas, saudara saya tewas, ya, rumah kami hancur, kota kami hancur, tidak apa-apa. Ini semua sebagai bentuk kontribusi kami, sebagai tebusan untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan untuk mendukung perjuangan para mujahidin di Palestina. Nah ini jamaah rahimakumullah. Sehingga di sini kemudian dunia melihat ternyata Israel tidak ada apa-apanya. Mereka bawa tank Merkava berapa ratus hancur, Pak. Ya. Persenjataannya begitu canggih, nggak ada gunanya. Malah dalam setiap video yang disebarkan oleh para pejuang, setiap kali mereka berhasil menghancurkan kendaraan-kendaraan Israel, ya, mereka menyebutkan kami berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja milik penjajah hanya dalam jarak 0 kilometer. Ini sebagai bentuk apa? Sukhriyah itu, mengejek. Nih, senjata kamu yang hebat, ya kan? Kameranya yang hebat. Ya, tetapi menghadapi penjajah nih, pasukan gerilya keluar masuk terowongan, berhasil menghancurkan banyak tank-tank Israel ini dalam jarak 0 km. Artinya apa? Bom ditaruh langsung di dalam tank itu dan meledak begitu saja. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, sehingga hasil daripada perang Badar ini memberikan dampak yang sangat positif bagi kaum muslimin dan dampak yang cukup keras
bagi kejiwaan kaum musyrikin, juga kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Begitu juga kepada orang-orang musyrik yang tinggal di sekitar kota Madinah. Ya. Apa di antara dampaknya jamaah rahimakumullah? Adapun dampak perang Badar bagi kaum muslimin, pertama, jelas dia memperkuat posisi daya tawar kaum muslimin sehingga mereka saat ini menjadi satu entitas yang sangat ditakuti dan disegani oleh masyarakat atau oleh kelompok-kelompok kaum-kaum suku-suku di sekitar kota Madinah. Tetapi juga hal ini menimbulkan efek negatif. Apa efek negatifnya? Di Mekah, orang-orang musyrik yang belum masuk Islam atau orang-orang Yahudi yang tidak masuk Islam, yang belum masuk Islam, dan mereka membenci Islam, dengan kemenangan ini mereka takut kepada kaum muslimin, tapi di sisi lain mereka juga tidak berani melakukan perlawanan. Ya. Maka mereka tidak punya pilihan lain untuk mengamankan diri mereka sendiri. Mereka datang berduyun-duyun kepada Rasulullah SAW menyatakan diri masuk Islam. Mereka masuk Islam dengan lisannya, tapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Inilah awal mulanya kemunculan orang-orang munafik. Ya. Awal mula kemunculan orang-orang munafik, orang yang benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah, dan menginginkan kehancuran Islam dan kehancuran Rasulullah SAW. Tapi karena mereka tidak berani menyerang langsung, ya, mereka berpura-pura masuk Islam. Orang-orang munafik. Wa ala ra'sihim, dan di mana pentolan mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayat Al-Quran mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Al-Baqarah tuh, halaman kedua. Ya. Al-Baqarah itu Pak, di awal-awal 5 atau 6 ayat pertama menjelaskan orang mukminin, bertakwa. Ayat ke-6 dan ke-7 2 ayat menjelaskan orang kafir saja. Orang kafir itu jelas. Ya, orang kafir itu sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungdzirhum la yu'minun, sama saja mau didakwai enggak didakwai tetap sesat. Karena Allah sudah menutup, mengunci mati hatinya. Ayat setelahnya, ayat ke-8 dan seterusnya sampai 13 ayat. 13 ayat paling banyak itu menjelaskan tentang orang munafik. Ya. Ini musuh dalam selimut. Ya. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah semakin tambahkan penyakit mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau bertemu orang beriman mereka bilang kami beriman seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, tapi kalau mereka kembali pulang berkumpul dengan kelompok mereka, para pembenci kaum muslimin, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang Yahudi, mereka akan mengatakan inna ma'akum, kami tetap bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, keislaman kami hanya sekedar untuk mengolok-olok dan mengejek mereka kaum muslimin. Clear di situ. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, orang munafik itu orang yang hidupnya paling susah. Kenapa? Dia harus bermuka dua. Kesini harus menampakkan kebaikan, kesini harus menampakkan kebaikan. Boleh jadi kesini dia tidak dipercaya, kesini pun tidak dipercaya, karena dia berdiri di antara dua kakinya, kesana kemari. Ini orang munafik. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan nanti orang-orang munafik ini banyak menimbulkan hal-hal yang negatif yang merusak persatuan kaum muslimin. Ya, bahkan mengembuskan fitnah yang amat keji kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Ini orang-orang munafik. Dan akan sangat banyak ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran berkaitan dengan sikap dan posisi orang munafik, sampai dibuat satu surat sendiri namanya surah Al-Munafiqun. Ada surah Al-Kafirun ya Pak, cuma 6 ayat. Al-Munafiqun banyak ayatnya, 1 halaman setengah. Ya. Tapi yang paling panjang apa? Surah Al-Baqarah. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
Di antara dampak juga positif yang didapatkan kaum muslimin adalah perang Badar ini secara tidak langsung telah meningkatkan kepercayaan diri kaum muslimin. Ya, terutama kepercayaan mereka, kethiqohan mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka menyaksikan betapa besarnya pertolongan Allah kepada mereka, bahkan dalam kondisi yang paling sulit. Sampai Allah menurunkan ribuan malaikat ya, yang turun dari langit di bawah pimpinan Jibril alaihi salam, ikut menghancurkan dan memporak-porandakan barisan orang-orang kafir. Ini menambahkan keyakinan mereka atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah pun akan menolong kalian dan mengokohkan telapak kaki kalian. Nah, ini tentu sebagai orang yang beriman, ini merupakan ayat-ayat yang menambah keyakinan kita kepada Allah atas janjinya yang akan menolong orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitu pula di antara efeknya adalah dukhulu adadin kabirin min musyriki Quraisyin fil Islam. Ya, gelombang masuk Islam yang cukup besar dari kalangan orang-orang musyrik Quraisy ke dalam agama Islam, meskipun sebagian besar mereka masih menyembunyikan keislamannya. Ya, karena tidak bisa dipungkiri, hati nurani manusia itu kalau sudah melihat bukti kebenaran sebenarnya cenderung untuk beriman, kalau asalkan tidak ada faktor penghalang, Pak. Apa faktor penghalang? Sudah pernah kita bahas. Di antaranya faktor penghalang itu adalah kesombongan. Di antara bentuk kesombongan itu gengsi. Ya, masa saya ngikut Muhammad? Ya, suku saya itu sama sukunya Muhammad sudah bersaing sekian tahun. Masa saya harus ngikutin ke dia? Sombong, gengsi. Faktor yang lainnya adalah faktor terlalu terikat dengan tradisi turun-temurun yang diwariskan nenek moyang. Ini juga diantara faktor penghalang seseorang dari hidayah, alias orang dengan pikiran yang kurang terbuka terhadap perubahan dan kebenaran. Ya. Mereka merasa berat kalau meninggalkan tradisi yang lama, ya, dan merasa berat untuk menerima sesuatu yang baru. Meskipun yang lama itu jelas salah, yang baru jelas benar. Ini termasuk faktor penghalang hidayah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikian pula di antara dampak positif yang didapatkan kaum muslimin adalah kemampuan mereka dari sisi militer ini dengan jelas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun mereka adalah satu masyarakat yang baru, ya, masih baru di kota Madinah, tetapi dengan terus ya dilatih oleh Allah. Sebelumnya ada 7 kali Sariyah dan Ghazwah, terus masuk ke dalam perang Badar ini, tentu pengalaman mereka tentang kemiliteran dan peperangan, strategi perang semakin meningkat. Ya. Nah, tentu kita perhatikan mujahidin, contoh misalkan di Suriah, mereka itu sudah memulai peperangan dengan rezim Bashar Assad 2011. Ya. Terus berjalan. Dan kita lihat yang sekarang sebagai pemimpin tertinggi perjuangan yaitu Ahmad Ash-Shar'a atau Al-Julani. Ya. Dulu dia dianggap sebagai seorang yang garis keras karena berasal dari Taliban dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia menunjukkan wajah yang berbeda. Ini tentu berangkat daripada pengalaman-pengalaman yang terjadi selama masa perjuangan. Begitu pula para mujahidin di Palestina. Dulu mereka memulai tahun 1987 dengan intifadah, Pak. Ya, tank-tank Israel dilawan dengan lemparan batu. Lalu mereka mulai membuat namanya bom syahid. Dulu rame, walaupun diperdebatkan boleh nggak boleh, boleh nggak boleh. Di sini ribut boleh nggak boleh, yang di sana berjuang mempertahankan hidup. Ya. Jadi, pokoknya mereka menganggap bahwa saat itu itulah cara yang paling efektif. Tapi itu nggak selamanya, karena mereka terus berbenah.
Ya, mereka terus belajar, mereka terus mengasah kemampuan, ya, sehingga terjadilah satu gelombang yang sangat besar kemarin, Tufanul Aqsa, atau diartikan dengan badai Al-Aqsa. Ini memberikan kejutan baru, ya, kepada penjajah Israel dan sekutu-sekutunya, bahwa mujahidin Palestina saat ini tidak bisa diremehkan. Mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, strategi yang jauh lebih mantap dibandingkan sebelumnya, ya. Sehingga meskipun mereka begitu kecilnya di Gaza, tapi Netanyahu dengan pasukannya sedikit pun tidak berhasil mewujudkan tujuan-tujuan perangnya sama sekali di Palestina. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian di antara dampaknya yang didapatkan oleh orang-orang musyrik berikutnya, yang kaum muslimin sudah kemudian kita bahas, dampaknya bagi orang-orang musyrik Quraisy secara khusus. Yang pertama, jelas mereka mengalami kerugian secara materi besar-besaran. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan, mereka membawa 1000 pasukan, bahkan sebelumnya 1500, ya, dengan perbekalan yang sangat lengkap, membawa banyak onta, membawa banyak makanan, bahkan mereka membawa budak-budak mereka yang pinter nyanyi, yang pinter musik, yang pinter segala macam, karena Abu Jahal mengatakan kita akan tinggal di sumur Badar selama 3 hari 3 malam, kita pesta, kita makan-makan, kita minum-minum, mabuk-mabuk, merayakan kemenangan kita atas Muhammad dan pengikutnya. Tapi Allah berkehendak lain, mereka kalah, dia mati, dan semua harta yang dia bawa menjadi rampasan perang dimiliki kaum muslimin. 1500, yang 500 pulang, Pak. Kenapa? Mereka menganggap perang ini nggak ada gunanya, akan menimbulkan kerugian kepada mereka. Yang 500 pulang, sisalah 1000 yang itu kalah, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, selain kerugian secara materi besar-besaran, ya, mereka juga mengalami kerugian karena begitu banyak pemimpin-pemimpin mereka ini yang tewas, sehingga tersisalah di kota Mekah itu hanya Abu Sufyan bin Harb. Ini masih tokoh muda. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Sofwan bin Umayyah. Kemudian yang paling tua tinggal satu, Pak, Abu Lahab. Karena dia nggak ikut. Ini Abu Lahab, dia nggak ikut perang Badar, tapi dia ngutus yang lain sebagai wakilnya, Al-As bin Hisham, ya. Nah, mereka yang tinggal, yang masih tersisa di kota Mekah ini mengalami depresi yang cukup berat. Artinya goncangan kejiwaan yang sangat berat akibat kekalahan itu, ya. Yang goncangan ini tentu menimbulkan dua hal. Yang pertama keputusasaan, yang kedua adalah spirit untuk membalas dendam. Sehingga nanti pembalasan dendam itu terwujud dalam beberapa gerakan militer, yang kemudian terwujud dalam perang besarnya adalah perang Uhud, kemudian dilanjut dengan perang Al-Ahzab atau perang Khandaq, ya. Dan itu mereka juga akan bekerja sama melakukan ya, kerjasamalah gitu ya, dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, adapun terkait dengan kekalahan mereka secara mental, diceritakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala. Dia menceritakan bahwa orang yang pertama kali kembali pulang ke kota Mekah setelah kekalahan orang Quraisy di perang Badar adalah Haisuman bin Abdullah al-Khuzai. Mereka bertanya kepadanya, "Ma wara'aka?" Apa yang terjadi kepada kalian? Maka dia menjawab, "Qutila Utbah bin Rabi'ah." Telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah. Ini Utbah ini bapaknya Hindun. Makanya wajar kalau Hindun itu dendam sekali, karena yang membunuh Utbah ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian saudaranya Utbah namanya Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Abul Hakam bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf, mantan majikannya Bilal bin Abi Rabbah. Zam'ah bin Al-Aswad, Nubaih dan Munabbah, dua bersaudara putra dari Al-Hajjaj. Abul Bukhturi bin Hisham, ya, semuanya ini pembesar-pembesar Quraisy.
falamma ja'ala yu'addidu asyrafa Quraisyin qala Safwan bin Umayyah. Ketika Haisuman tadi menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh mereka yang tewas pada perang Badar, maka Safwan bin Umayyah mengatakan, wallahi in yaqil hadza fasaluhu anni. Faqalu ma fa'ala Safwan bin Umayyah qala huwa dzaka jalisun fil hijr qad wallahi ra'aitu abahu wa akhahu hina qutila. Artinya Safwan sudah mendeteksi bahwa mereka pasti akan kalah dan terbunuh karena memang kondisinya yang sudah kepayahan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Diceritakan pula oleh Abu Rafi', mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi asuhan dari paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dia menceritakan tentang efek kekalahan orang Quraisy dalam perang Badar, khususnya kepada Abu Lahab. Ini bagi yang bertanya, terus Abu Lahab gimana nasibnya, Ustaz? Ya. Kan kita pasti penasaran, Pak, nasib orang-orang jahat itu gimana? Ya. Nah, Abu Lahab jamaah rahimakumullah la'anahullahu alaih, dia diceritakan Abu Rafi' mengatakan, saya ini adalah seorang ghulam, yaitu seorang pembantu di rumahnya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Abbas berarti saudara kandungnya Abu Lahab. Ya. Dan Islam itu telah memasuki rumah kami, sehingga istrinya Abbas masuk Islam, yaitu Ummul Fadl. Aku juga masuk Islam, kata Abu Rafi'. Begitu pula Abbas. Sebenarnya dia sudah masuk Islam, cuman karena dia tidak enak dengan kolega-koleganya, dengan saudara-saudaranya, teman-temannya yang ada di Mekah, maka dia menyembunyikan keislamannya. Apalagi Abbas ini punya hubungan bisnis, Pak. Hartanya banyak kececer di banyak orang-orang Mekah. Kenapa? Karena Abbas itu termasuk saudara Nabi, pamannya Nabi, yang memiliki bisnis riba. Riba di Mekah itu di antara bosnya ini Abbas bin Abdul Muthalib. Nanti setelah Haji Wada baru dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lama sekali itu. Ya, ini Abbas. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa kana yaktumu islamahu, Abbas menyembunyikan keislamannya. Ya, kemudian pada suatu hari ketika aku ini sedang berada di sekitar Hijr Ismail, saat itu saya bekerja memahat sesuatu untuk sumur Zam-Zam. Di situ ada Ummu Fadl, istrinya Abbas. Datanglah Abu Lahab, duduk di sana menantikan kabar berita tentang bagaimana nasib orang-orang Quraisy pada perang Badar. Dia ceritakan, Abu Rafi', saya ini seseorang yang kurus dan lemah. Abu Lahab duduk di sebelahku, punggungnya menghadap kepada punggungku. Sehingga datanglah kepadanya, pulanglah Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Ini Abu Sufyan yang beda, Pak. Kalau tadi yang disebutkan di awal, Abu Sufyan bin Harb. Menemui lelaki yang berpakaian serba putih, berada di atas kuda, yang kemudian saking banyaknya itu memenuhi antara langit dan bumi, dan mereka menghancurkan kami tanpa menyisakan sedikit pun di antara kami. Ketika mendengar cerita ini, Abu Rafi' yang menceritakan ini langsung berdiri, saking senangnya dia dengar berita itu. Bagaimanapun gak bisa dipungkiri karena dia di pihak kaum muslimin karena telah masuk Islam. Dia berdiri dan mengatakan, demi Allah, itu pasti malaikat yang dikirim Allah. Mendengar kalimat itu, Abu Lahab berdiri dan memukul Abu Rafi'. Ya, padahal Abu Rafi' tadi, saya seorang yang kurus dan lemah. Dipukuli sampai diselamatkan oleh tuannya, yaitu Ummul Fadl, istrinya Abbas bin Abdul Muthalib. Ummul Fadl kemudian mengambil sebuah kayu, dipukulkan dengan keras ke arah kepalanya Abu Lahab hingga meneteslah darah dari kepalanya. Kemudian dia mengatakan, berani-beraninya engkau, ya, melakukan perbuatan yang keji kepada seorang pembantu saat tuannya sedang tidak ada di tempat. Karena Abbasnya di mana, Pak? Abbasnya menjadi tawanan perang. Ya. Lalu kemudian orang Yahudi dengan kemenangan kaum muslimin dan menguatnya barisan kaum muslimin, dan di mana mereka daya tawarnya semakin kuat di kalangan orang-orang Arab, hal ini menjadikan orang-orang Yahudi di kota Madinah secara khusus semakin membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengkhawatirkan
kekuatan kaum muslimin akan menjadikan kepentingan mereka, baik kepentingan ekonomi ataupun hegemoni mereka, penguasaan mereka atas kota Madinah, ini akan kalah. Karena kita tahu sebelumnya, walaupun mereka itu minoritas Pak di Madinah, yang mayoritas suku Aus dan Khazraj dulu, mereka yang mengendalikan pasar. Ekonomi mereka yang pegang, ya. Mereka yang memprovokasi Aus dan Khazraj untuk terus berperang saudara satu sama lain sampai ratusan tahun, 100 tahun lebih. Kenapa? Demi kepentingan memperjualbelikan senjata, ya. Karena itu di antara analisis kekalahan Israel sekarang, apa dikatakan oleh para analisis di Al Jazeera mengungkapkan, setelah ini, ya, kemampuan Israel untuk memperjualbelikan senjata pasti akan mengalami penurunan drastis. Karena senjata-senjata mereka, mulai tank-tanknya dan lain sebagainya, termasuk Iron Dome-nya, ya, telah terbukti dikalahkan bahkan oleh sekelompok kecil pejuang. Jadi yang menyerang kan bukan negara tuh. Iran nggak jadi nyerang. Lebanon yang nyerang bukan Lebanonnya, tetapi kelompok pejuang Hizbullah. Houthi juga bukan atas nama negara, ya, yang menghancurkan kelompok pejuang. Jadi salah satu analisisnya begitu. Karena dampak ekonominya sangat besar. Makanya kemarin setelah Trump dilantik jadi presiden, Pak, lawatan pertamanya biasanya itu sunnahnya presiden Amerika kalau habis dilantik kunjungnya ke Inggris. Tapi untuk kali ini dia kunjungnya ke Arab Saudi, ketemu pangeran. Karena pangeran itu berencana investasi besar-besaran di Amerika dalam jumlah kalau tidak salah sekitar 1.000 triliun lebih. 1.000 triliun US dollar. Coba kalau dibeliin es cendol semua, Pak, ya, banyak banget tuh. Dirupiahin digitnya udah nggak muat kalkulator. Tapi Trump meminta menawar kalau bisa ditambah jadi 6.000 triliun. Kenapa kira-kira? Pertama, mereka sudah mendukung perang Israel itu lebih dari 2.000 triliun US dollar. Yang kedua, kerugian kebakaran di LA juga lebih dari 2.000 triliun, ya. Lagi butuh duit, ya. Jadi masyarul muslimin jamaah rahimah, kalau lihat di pergeseran geopolitik dunia saat ini, kita melihat, ya, dengan kita mengkaji sirah Nabawi betapa memberikan dampak yang sangat besar, ya, di dalam kehidupan kaum muslimin. Dan dengan ini juga apa? Memberikan dampak kebahagiaan bagi kaum muslimin, ya. Kaum muslimin di seluruh dunia berbahagia atas pencapaian yang didapatkan oleh kaum muslimin pejuang di Palestina. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Meskipun demikian, tantangan belum usai. Karena setelah ini ada percobaan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain itu, setelah perang Badar ini menuju kepada perang Uhud, itu ada terjadi sekitar 5 peperangan-peperangan kecil. Meskipun tidak terjadi bentrokan secara langsung, tapi cukup melelahkan, ya. Termasuk diantaranya adalah pengkhianatan Bani Qainuqa di kota Madinah, ya. Bani Qainuqa ini, ya, merencanakan sebuah rencana yang sangat busuk. Mereka juga mencoba membunuh Rasulullah SAW, tapi akhirnya nanti Allah beritahukan berita itu kepada Rasul, dan mereka diberikan sanksi, diusir dari kota Madinah. Di orang Madinah diusir itu memang nggak punya kampung, Pak. Kenapa? Ya karena ulah mereka sendiri. Lihat Ali Imran 112. Duribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu. Mereka pasti akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada. Ini ketentuan Allah. Dimanapun berada mereka akan terhina, kata Allah. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kalau mereka mau berpegang teguh dengan janjinya kepada Allah dan perjanjian mereka dengan manusia. Seandainya mereka ini mau tunduk di bawah hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun nggak mau beriman, karena iman nggak bisa dipaksa. Kalau mereka mau tunduk di bawah kaum muslimin, mengikuti perjanjian Piagam Madinah yang sudah disepakati, tentu mereka hidup aman, Pak. Tapi yang terjadi mereka selalu mencoba berkhianat dan melakukan, ya, makar kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Terusirlah mereka.
Dan itulah mengapa rahasianya orang Israel, orang Yahudi sampai kiamat tidak akan pernah punya negara dan tidak akan pernah punya tanah air. Kenapa? Karena dimanapun mereka ada, mereka selalu menimbulkan kerusakan kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga nggak pernah ada yang suka, Pak. Tinggal di Jerman, apa yang terjadi? Tinggal di Eropa, apa yang terjadi? Antisemit dan lain sebagainya. Ya kan? Satu-satunya tempat mereka sekarang ya cuma di tempatnya yang sekarang. Itu pun juga dengan kehinaan. Makanya kalau Trump mengusulkan 2 juta rakyat Gaza direlokasi ke Indonesia, sementara Gaza biar dibangun, kenapa enggak orang Yahudinya aja diangkut ke Amerika, Pak? Ya kan? Kan jelas-jelas sekutunya tuh. Angkut aja orang Yahudi ke Amerika, kan beres. Buktinya mereka nggak mau juga tinggal sama orang Yahudi kan? Karena mereka tahu Yahudi itu rese dimanapun tempatnya. Ya. Wallahualam bishawab, jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak insight baru dan juga pandangan yang baru terkait dengan Islam dan juga perjuangan Islam. Dan tentu jamaah rahimakumullah, apapun yang terjadi kita selalu husnudzon kepada Allah. Wallahu ghalibun ala amri. Allah lah pasti yang akan menjadi pemenang. Ya. Meskipun banyakkan orang mungkin tidak mengetahui hikmah yang Allah kehendaki di balik setiap peristiwa. Wallahualam bishawab, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu